semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya akan bahas tentang kesemutan. Tentu setiap orang pernah kan mengalami kesemutan. Kesemutan ini seperti rasa baal, mati rasa, atau seperti nyelekit-nyelekit, tertusuk-tusuk gitu. Biasanya di tungkai, bisa di lengan, bisa di kaki. Nah, jika kamu pernah merasakannya, apa yang kamu lakukan biasa? Kamu boleh beri komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, langsung saja kita bahas. Di bahasa Latin, di ilmu kedokteran, kesemutan itu disebut dengan parestesia. Parestesia ini biasanya akibat tertekan terlalu lama sehingga aliran darah ke sana juga berkurang. Biasanya yang tertimpa ini, kaki misalnya agak lebih pucat kelihatannya. Memang akan wajar jika kalau tertimpa lama akan mengalami kesemutan. Namun ternyata ada beberapa penyakit yang merupakan penyebab dari kesemutan itu sendiri. Nah, apa itu? Mari kita simak, tonton videonya sampai habis. Yang pertama adalah saraf terjepit. Saraf terjepit ini sebenarnya ada di tulang belakang. Di tulang belakang itu ternyata di dalamnya ada saraf. Jika bantalannya rusak, ada kelemahan di tulang belakang, maka saraf yang di dalam tulang belakang itu mencuat keluar, sehingga biasa disebut di kedokteran hernia nucleus pulposus atau HNP. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut sering angkat beban berat dengan cara yang salah. Makanya ada cara yang tepat untuk mengangkat beban berat seperti ini. Dan HNP ini juga sering terjadi pada orang yang obesitas, yaitu BMI-nya di atas normal. Saya pernah bahas video ini bagaimana cara menentukan badan kamu ideal atau tidak. Yang kedua adalah penyakit stroke. Jadi gejala penyakit stroke ini sangat macam jenisnya ya. Stroke terbagi ada stroke iskemik dan ada stroke hemoragik. Stroke iskemik itu akibat kurangnya aliran darah ke bagian otak, sedangkan stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, gejala stroke ini beragam, bisa dari tidak sadar sama sekali dan bisa dimulai dengan mati rasa kebas, rasa baal di satu sisi, bisa menjalar, mula-mula hanya tangan, lalu kaki juga gitu ya. Jadi kesemutan ini juga kamu harus waspadai karena bisa juga gejala stroke. Perhatikan tekanan darah kamu. Saya pernah bahas video tentang tekanan darah tinggi, ditonton ya. Berikutnya adalah komplikasi DM. Jadi ternyata DM, diabetes mellitus, kencing manis atau penyakit gula ini dapat mengakibatkan kesemutan. Disebut juga neuropati perifer. Di ujung-ujung saraf, yaitu saraf tepi, itu bisa terbungkus oleh gula. Selain itu, aliran darah ke sana juga akan terganggu. Gangguan yang terjadi selain itu adalah saraf. Maka dari itu, orang-orang dengan penyakit gula bisa mengalami neuropati. Hal yang perlu kamu waspadai pada orang penyakit gula adalah ini, sehingga kamu harus kontrol gula darah dan minum obat teratur. Yang keempat ternyata ada lagi, yaitu skiatika. Jadi ada nervus skiatik yang tertekan. Ini sering terjadi pada orang hamil. Akibatnya bisa kakinya terasa kram dan bisa sampai punggungnya pegal. Yang kelima, kesemutan juga bisa diakibatkan oleh CTS, yaitu carpal tunnel syndrome. Biasanya ini terjadi pada orang yang overuse menggunakan tangan. Misalnya pelajar sering menulis atau pekerja kantoran yang sering mengetik. Pemain piano juga bisa kayaknya. Untuk itu, ketika kamu sering menggunakan tangan, usahakan kamu sering men-stretching atau merelaksasikan tangan kamu ketika sudah cukup lama digunakan. Yang keenam adalah multiple sclerosis. Ini adalah suatu penyakit, yaitu gangguan pada selaput saraf. Ini bersifat progresif. Yang ketujuh adalah efek samping obat-obatan. Ternyata banyak obat-obatan yang efek sampingnya itu neuropati. Manifestasinya adalah parestesia, kesemutan. Selain itu, penyebab kesemutan bisa diakibatkan oleh terapi tertentu, konsumsi obat-obatan tertentu. Contohnya orang-orang yang mengalami kanker dan dapatkan pengobatan kemoterapi. Dan yang terakhir ialah kekurangan konsumsi vitamin B. Kita tahu vitamin B itu banyak pada kulit ari beras misalnya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin B,
kita akan mengalami kesemutan, neuropati, manifestasinya adalah parestesia. Itu dia tadi beberapa penyebab kesemutan yang umum yang merupakan ciri-ciri dari adanya suatu penyakit. Komen di bawah jika kamu pernah mengalami kesemutan dan kira-kira yang mana penyebabnya. Nah, bagikan video ini ke semua orang, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Thank you for watching, see you on the next videos, bye-bye!